Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan materi pertemuan kita. Yang sebelumnya kita sudah sampai di pertemuan 5. Ya, di pertemuan 5 itu kita membahas mengenai tabel, ya. Baik, langsung aja kita lanjut di pertemuan ke-6 ya. Apa yang mau kita bahas di pertemuan ke-6 ini? Yaitu membahas mengenai hyperlink, ya, atau cara berpindah halaman pada web. Ya, itulah hyperlink ya. Ya. Ya, ini jika ingin dibaca silahkan dibaca. Saya akan langsung saja mengenalkan tag yang digunakan untuk membuat hyperlink. Ya, tagnya adalah tag A, ya. Ya, apa singkatannya silahkan nanti dicari ya. Tagnya adalah tag A buka dan A tutup ya, A buka dan A tutup ya. Cara berpindah halaman pada web dikenal dengan istilah hyperlink atau link ya. Kita lanjut. Elemen-elemen yang sering dijadikan objek link adalah ya, yang pertama itu navigasi, biasanya berbentuk menu ya, seperti inilah. Ini link ya, oke. Kemudian tombol ya, kalau di dalam sebuah sistem biasa banyak tombol ya. Yang paling umum itu ada tombol save, kemudian ada tombol cancel ya. Oke, lanjut. Selain tombol ya, pokoknya tombol lah ya, apapun namanya ya. Ya, tadi navigasi seperti ini bentuknya. Kemudian ada tombol, kemudian ada gambar. Gambar juga sering dijadikan sebagai link ya. Contohnya ya, kebetulan tidak ada gambar di sini ya. Nah, ini misalkan ini tombol atau gambar ya. Jadi gambar itu apabila ada gambar yang kalau kita klik maka dia akan berpindah halaman. Nah, berarti gambar itu merupakan objek link. Yang terakhir yang paling umum adalah teks ya, teks biasa dijadikan link ya, teks biasa. Sebenarnya yang paling sering digunakan sebagai link adalah navigasi ya. Namun untuk memahami dengan cara yang sederhana maka kita menggunakan teks biasa. Sebagai tambahan untuk memahaminya ya, link adalah cara berpindah halaman melalui kejadian klik ya. Artinya jika objeknya tidak diklik maka halamannya tidak berpindah. Baik, kita lanjut. Kita akan mempraktekkannya langsung lah ya. Tapi sebelumnya saya akan jelaskan dulu struktur folder kita ya. Jadi di sini nanti ada halaman home. Di sini filenya home.html ya. Saya ulangi, di sini ada folder home, ada file home.html, ada folder kontak ya, ada file kontak.html, ada folder about, ada file about.html. Kemudian di luar dari folder itu ada file yang bernama index.html ya. Struktur project ini kita buatkan di dalam folder bernama pertemuan 6. Oke. Langsung aja kita buka Sublime-nya. Kita bikin folder di dalam root folder kita ya, root folder, new folder, pertemuan 6. Oke, ini kita tutup ya. Kita buat file baru namanya tidak lagi latihan 1 ya. Balik lagi, kita buat folder home, contact, about ya. Kita mau buat itu folder home, kontak, about
kita mau buat file index.php ya. Apa fungsinya nanti saya akan jelaskan. Index.html ya, masih HTML. Index.html ya. Apa isinya? Isinya adalah link ke halaman home, contact, about. Oke, saya akan jelaskan dan demokan mengenai link atau hyperlink ini ya. Tagnya kan saya jelaskan tadi, A buka dan A tutup ya. Nah, ini tagnya dah ya. Kemudian apa objeknya tadi? Objeknya teks biasa, home ya kan. Kemudian apakah ini cukup jadi link ya? Kita lihat ya. Nah, jangan lupa di start dulu Apache-nya, karena nanti kita belum menggunakan database-nya ya, nggak masalah, nggak di start, kita close. Kita lihat hasilnya. Masih ingat cara menjalankannya? Localhost / nama, kemudian foldernya ya. Nah, jadi belum jadi link ya, belum jadi link. Karena apa? Karena tag A ini butuh satu atribut yang namanya href supaya jadi link. Nah, kita tengok kalau udah dikasih href, warnanya udah berubah. Nah, kalau diklik udah loading ya, loading. Nah, jadi isi atribut dari ini kan namanya atribut kan, href. Value-nya apa? Value-nya itu URL. Ada dua jenis URL, ada relative URL, ada absolute URL. Oke, nanti saya akan jelaskannya. Yang pertama ini kita menggunakan relative URL ya. Kalau kalian mau baca apa itu relative URL, ada juga di materi kita itu ada ya, di halaman web itu ada yang membahas khusus tentang relative URL. Jadi kita langsung implement dulu ya, bagaimana relative URL itu. Oke, intinya ini isinya URL. Kita mau ketika home ini diklik ya, dia berpindah ke halaman home.html ya. Namun ini belum ada filenya ya, kita bikin dulu home.html seperti itu tadi kan yang disuruh ya. Ini ada filenya ya, belum kita buat. Nah, jadi kita buat dulu. Kemudian about, oke. Isinya kosong ya. Ini saya contohkan aja, saya isi aja teks biasa. Ya, ini tandanya belum tersimpan ya, masih bulat nih, tandanya belum tersimpan. Saya isi teks biasa. Udah ada isinya. Oke, balik lagi ke hyperlink. Cara berpindah dari halaman index.html ya. Nah, indeks ini tanpa disebutkan sudah otomatis terbuka. Nah, jadi ini file spesial, ini indeks ini nggak disebutkan pun dia otomatis terbuka. Nah, saya sudah jelaskan ya apa itu indeks, apa itu nama file yang menggunakan nama indeks. Jadi filenya otomatis dibuka, nggak disebutkan pun. Kalau disebutkan foldernya, otomatis file yang dibuka itu adalah index.html ya. Jadi dari halaman index.html kita ingin berpindah kemari ke home ya. Bagaimana caranya? Menggunakan relative URL. Arti relatif itu kan menyesuaikan ya, relatif. Apa yang dimaksud menyesuaikan di sini ya? Sesuai siapa yang memanggilnya gitu. Di sini indeks yang memanggilnya ya.
Jadi bagaimana untuk memanggil home? Dari index masuk ke folder home, kemudian sebutkan nama filenya. Ya, dari index masuk ke folder home, ini folder ya, kemudian ini nama filenya. Nah, itu kalau masuk ya. Kalau keluar gimana? Keluar itu titik-titik slash, ini keluar folder. Misalkan yang kita tuju itu keluar dulu. Nah, misalkan dari sini, nanti kita praktikan yang keluar ya. Nanti kita praktikan yang keluar. Jadi simpelnya bagaimana itu relatif URL ya, mudahnya mengingatnya kalau kalian udah pernah belajar command prompt ya, menggunakan command prompt, masuk ke direktori, keluar direktori. Nah, itu udah nggak sulit lagi untuk memahami relatif ya, sesuai di mana letak yang memanggilnya. Nah, si index, ini index mau kemana? Index mau ke home. Index harus masuk ke foldernya dulu, baru ke filenya. Oke, berjalan atau tidak kita coba. Ya, ternyata berjalan. Inilah yang dikatakan cara berpindah dari satu halaman ke halaman lain ya. Dari pertemuan 6 index.html berpindah ke folder home.html. Nah, inilah ya. Jadi walaupun hanya teks biasa pun, nggak ada tagnya pun, tetap tampil di halaman webnya. Kalau kita view source code-nya, cuma ini source code-nya, nggak ada tag HTML ya. Apakah ini benar ya? Enggak ya, nanti diperbaiki. Itu cuma untuk percobaan aja. Oke, kita lanjut untuk halaman home about contact. Selanjutnya kita copy aja ya. Kalau coding nggak usah takut, copy aja. Kalau yang pengen ngelatih jarinya ya silakan ketik. Kemudian about dulu. Dari index menuju ini kita selesaikan about ya. Dari index menuju folder about, baru ke filenya about. Nah, saya gunakan double klik untuk memblok satu huruf. Kemudian sorry, salah ya. Oke, yang ini dari index masuk ke folder kontak, masuk ke file kontak ya, kontak.html. Oke, kita lihat hasilnya ya, nggak ada pemisahannya. Coba kita tes aja. About ya, untuk about, kontak untuk kontak. Nah, ini dia. Oke. Selanjutnya kita bikin pemisahnya. Ya, kita bikin pemisahnya di sini misalkan ya, pakai pipeline yang di atas tombol enter itu, gunakan shift yang di atas tombol enter ya, itu namanya pipeline. Gunanya cuma ini aja ya, untuk pemisahannya. Jadi kalau home diklik kemari, membuat diklik kemari, kontak diklik kemari ya. Itu dia tadi. Selanjutnya kita rubah lah isinya ya, isinya kita rubah. Ya. Selamat datang di halaman web. Ya. Kemudian kontak. XX.
kemudian halaman ke bawah. Ini adalah web pertama saya. Oke. Kita coba ya. Oke, ini selamat datang di halaman web pertama saya. Ini adalah halaman web pertama saya untuk webnya. Kontaknya ini. Itu kenapa bergabung kontaknya? Karena nggak pakai URL. Oke, kita bikin headingnya ini kontak ini ya, kemudian ini kalau mau dirapikan nanti oke. Ya, ini home, about, kontak. Ya, itu tadi cara berpindah halaman. Ya. Kemudian ya ceritanya kita akan bikin link untuk kembalinya. Link untuk kembali. Bagaimana cara membuatnya? Ceritanya kita mau bikin linknya itu di sini aja ya, kembali. Oke, ini home, ini ada link, tulisannya kembali. Mau kembali kemana sih home ini? Mau kembali ke index.html. Gimana caranya? Ini kan relatif URL ya, kita baca relatif URL. Caranya keluar dari folder home. Ya, kalau keluar folder itu nggak perlu sebutin nama foldernya, keluar dari folder home nggak perlu sebutin home-nya. Jadi yang penting keluar folder, masuk ke index.html. Nah, coba kita tes. Ya, berhasil kembali. Kalau mau ngetik lagi silahkan, kalau mau kopas juga silahkan. Yang penting paham, keluar kembali ke indeks. Nggak pas ya, pas tujuannya sama, tapi tidak cuma sama. Oke, about kembali. Oke, kembali. Ini tugasnya. Untuk di materi ini nggak saya buatkan apa isi home HTML-nya, nggak saya buatkan. Jadi bebas kalian mengisi apa sendiri, apa isinya, itu bebas ya, bebas. Jadi tugasnya adalah lengkapi file ini ya, supaya bisa berjalan seperti yang saya demokan ini. Nah, buat kayak gini. Kalau kalian menonton video ini, makanya kalau kalian benar-benar nonton video ini, makanya pasti lebih mudah. Kalian bisa menyentuh ini ya, atau buat punya kalian sendiri ya. Tadi kita contohkan yang absolute URL ya sekaligus ya. Tapi intinya pahami dulu yang relatif, nanti kita banyak gunakan yang relatif dulu. Tapi saya akan ajarkan bagaimana membuat yang absolute ya. Gampang sih sebenarnya. Kita buat yang absolute-nya gimana ya? Di sini juga atau di indeks 2. Saya bikin indeks 2 aja ya, indeks 2.html. Saya bikin indeks 2.html supaya nanti bisa dibandingkan lah bedanya. Saya copy
saya pindahkan. Saya ingin mengubah relatif URL ini menjadi absolute URL. Bagaimana caranya? Ya, kalau relatif tadi berdasarkan yang manggil, sekarang bagaimana kalau absolute? Absolute dari katanya absolute berarti URL-nya itu nggak akan banyak bentuknya, hanya satu bentuk, absolute. Ya, untuk menemukan alamatnya absolute. Nah, ini alamatnya, gitu ya, absolute. Siapapun yang disuruh untuk menemukan alamatnya, kalau menggunakan absolute, satu alamat sama. Nah, jadi tergantung kita pilih menggunakan yang relatif atau absolute. Semua ada kelebihan, ada kekurangannya. Oke, apa yang dikatakan absolute di sini? Kalau yang paling sederhananya untuk menemukan alamat absolutnya, ini alamat absolutnya. Misalkan tadi ya, ini menu home ini kan masih pakai relatif, tapi kita bagaimana mengubahnya menjadi absolut. Ya, sebenarnya alamat absolutnya itu ini. Ya, coba pahami sendiri. Ini alamat absolutnya. Ini saya copy. Nah, ini alamat absolutnya. Ini alamat absolut ini dimanapun letak filenya, kalau dia mau berpindah ke halaman tersebut pasti hanya satu alamat absolut. Ya, kalau tadi relatif ya sesuai siapa yang manggil, ya begitulah bentuk alamatnya, gitu. Tapi kalau absolut bentuknya satu. Ya, bentuknya ini localhost. Ya, ini bisa dikatakan DNS-nya. Ya, domain name servernya. Kemudian ini ada folder dalamnya, kemudian ada folder lagi, kemudian ini ada folder lagi, ini filenya. Nah, dari sini nih absolutnya. Ini absolutnya. Oke, kita coba. Kita pakai indeks 2. Bisa kita temukan indeks 2-nya? Nggak bisa. Inilah kalau udah pakai file index ya. Kita buka gini, nggak ada daftar pilihan filenya, nggak kelihatan, dia langsung buka indeks. Ya, itulah kenapa harus di setiap folder itu harus ada file indeksnya. Kita ingin mengakses indeks 2.html, caranya tuh indeks 2.html. Ya, ini dia indeks 2.html. Untuk memastikannya saya ubah dulu. Oh, ini belum ada tag dasarnya ya, belum ada tag dasarnya. Ini indeks 2. Nah, supaya untuk memastikan ini letakkan di body. Nah, ini indeks 2. Benar nggak dia bisa menemukan alamat home.html? Bisa. Bisa. Nah, bisa juga. Nah, itu adalah alamat absolutnya itu. Alamat absolut siapa? Alamat absolut home.html adalah http localhost zen pertemuan 6 home.html. Ini alamat absolut. Ya. Dari manapun siapapun yang manggil, satu alamatnya. Nah, itulah lebihnya absolut. Oke. Sekarang yang belum ini nggak usah kita ubah ya. Ini kita pakai relatif tadi. Oke, itu aja ya di pertemuan 6 ini. Kesimpulannya adalah kita sudah mempelajari bagaimana cara berpindah dari satu halaman ke halaman lain menggunakan tag bernama A, ya,
Cara tersebut dikenal dengan hyperlink atau link. Ya, di dalam tag A tersebut ada atribut bernama href yang isinya value-nya adalah URL. URL ini singkatan dari Uniform Resource Locator, ya. Dimana ada dua jenis URL yang bisa digunakan, yaitu relative URL dan absolute URL. Ya, relative URL, ya, simpulannya relative URL adalah pengalamatan suatu resource berdasarkan file mana yang ingin menemukan alamat tersebut, ya, berdasarkan file awal, berdasarkan file awalnya. Nah, itu yang dikatakan relative URL. Baik, sampai sini aja materi kita. Silahkan dikerjakan tugasnya untuk mendapatkan nilai, ya. Ini disuruh menggunakan relatif saja. Baik, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.